yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, shalom saudara. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kembali boleh diberikan pada setiap kita saudara untuk kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang terus Engkau beri buat kami untuk kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh berkata-kata melalui firman Tuhan sebentar kami akan dengarkan. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga yang boleh melihat akan video ini Tuhan, mereka pun juga boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang cuma merintangi, ya berdoa kami mengikat, mematahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau secara penuh boleh memberkati akan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan.
Dan tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan yaitu tetaplah optimis. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 menjadi nats pembacaan kita pada sore hari ini dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata di situ, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sampai di situ saudara, saya percaya bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, orang yang sudah terlebih dahulu takut dalam menjalani hidupnya ke depan, saya yakin pasti dia akan pesimis. Ya, sehingga apa yang terjadi saudara dengan kondisi seperti itu, kita tidak akan bisa melihat akan kebesaran daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat akan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Begitupun juga saudara Maria lupa akan janji daripada Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, mungkin kita sudah mendengar, bahkan saudara sudah membacakan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Tetapi saudara, ada hal yang sebetulnya sangat penting yang sering kali kita lupakan, yaitu apa saudara? Firman Tuhan itu sebenarnya belum masuk atau meresap di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau dengan kondisi seperti itu saudara, apa yang terjadi? Kita takut terhadap apa yang terjadi hari-hari ini. Padahal hal-hal yang terjadi hari-hari ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Saudara, jika firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, jika firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak pesimis atau kita berpikir salah melihat akan peristiwa hari-hari ini yang sedang terjadi. Jangan saudara seperti bangsa Israel yang meski melihat ada begitu banyak kebaikan dan mereka sudah banyak menerimakan pertolongan Tuhan di Mesir, ataupun pada saat mereka berjalan menuju tanah Kanaan harus melalui padang gurun. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, Alkitab menceritakan jelas pada waktu itu bahwa mereka masih mengeluh, mereka masih komplain dengan Tuhan. Mereka bahkan takut dan seolah-olah lupa dengan apa yang pernah terjadi. Saudara, mari kita belajar untuk kita tidak pesimis ataupun ragu di dalam menghadapi hidup ini. Karena Alkitab sudah sangat jelas mencatat dengan sedemikian rupa bahwa pada hari-hari menjelang kedatangan daripada Tuhan yang kedua kalinya, saudara, Alkitab mencatat bahwa akan terjadi kesusahan besar dan segala macam penderitaan-penderitaan yang akan kita hadapi. Jadi saudara, sangat penting bagi kita untuk berpikir maju ke depan di dalam melihat segala sesuatu. Kalau tidak saudara, kita akan kalah dalam situasi. Kita akan kalah dengan keadaan seperti saat ini yang kita hadapi. Kita akan kalah dengan persoalan. Kita akan kalah dengan tantangan demi tantangan yang kita hadapi ke depan saudara. Nah, saya menemukan saudara yang pertama bahwa ciri orang yang takut adalah orang yang sering melupakan akan firman Tuhan. Sekali lagi, ciri orang yang takut adalah orang yang sering melupakan akan firman. Dalam ayat yang ke-14 dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca pasal yang ke-20 dikatakan di situ, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, jadi Maria lupa akan perkataan daripada Tuhan Yesus sebelum dia mati. Padahal saudara, Tuhan Yesus dengan jelas sudah berpesan kepada Maria pada waktu itu bahwa dia akan bangkit kembali. Sama saudara seperti halnya perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang penabur. Ya, di dalam Injil Matius pasal 13. Saya nggak usah bacakan saudara dalam perikop ini, tetapi kita bisa melihat yang pertama saudara, di situ dijelaskan bahwa ada benih yang benihnya jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. Artinya apa saudara? Kita datang ke gereja hanya dengar firman Tuhan, tetapi saudara, kita tidak pernah mengerti akan setiap apa yang kita boleh dengarkan ketika kita beribadah atau kita bersekutu kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini saudara,
pasti akan menjadi lemah imannya. Bukan hanya saudara lemah imannya, saudara lambat laun dia akan meninggalkan Tuhan apabila saudara tantangan berat ada di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, benih jatuh di tanah berbatu. Tapi saudara, tanahnya tipis dan tumbuh. Tetapi ketika terkena sinar daripada matahari, langsung layu. Karena saudara tidak berakar. Artinya apa, saudara? Ketika mendengarkan firman Tuhan, hatinya mungkin menjadi gembira, mungkin menjadi senang. Tetapi saudara, firman Tuhan yang dia dengarkan itu tidak bisa mengakar di dalam kehidupannya. Sehingga saudara, apa yang terjadi ketika ada penderitaan? Ia akhirnya meninggalkan akan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, benih yang jatuh di semak berduri tetapi terhimpit karena dunia dan kekayaan yang begitu kuat. Takut kesusahan dan segala macam penderitaan, maka tidak bisa bertumbuh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saudara, benih yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Berakar dan bertumbuh. Saudara, firman itu dijelaskan di situ, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara, sangat penting untuk kita boleh belajar membuka hati terhadap firman Tuhan. Sehingga saudara, firman Tuhan itu bisa berakar dalam diri kita. Dan bukan hanya berakar dalam diri kita, tapi saudara, firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan akhirnya dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama, saudara. Ciri orang yang takut adalah orang yang sering melupakan firman di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi sangat penting, saudara, untuk senantiasa kita belajar untuk membuka hati, membuka hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Seperti diumpamakan tadi dalam perumpamaan yang dituliskan di dalam kitab Injil Matius, saudara, bahwa seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga firman Tuhan itu terus kita ingat dan terus berakar, bahkan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Kemudian saya menemukan yang kedua, ciri orang yang takut adalah selalu lupa perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, jangan kita menjadi orang yang hanya mengetahui kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tetapi saudara, tidak pernah menyimpan akan setiap firman Tuhan itu di dalam hati dan dalam hidup kita. Sama halnya saudara Maria yang walau sudah melihat, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi saudara, dia tidak mengetahui bahwa sosok yang ada di depannya itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya bahwa orang yang takut dan hatinya tumpul atau hatinya tertutup, biasanya saudara, dia tidak akan lagi bisa melihat. Dia tidak akan bisa peka terhadap segala sesuatu. Jadi seseorang yang dikuasai ketakutan pasti akan lupa tentang apa yang pernah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya. Saudara, Maria saja lupa wajahnya pada waktu itu. Apalagi saudara, tindakan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Nah, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Dari mulai saudara kita percaya, kita mengenal akan Tuhan sampai dengan hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar untuk selalu mengingat akan segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang ketika kita berdoa, ada yang langsung dijawab. Ada juga saudara yang melewati proses yang begitu panjang. Jadi saudara, kita bisa melihat cara Tuhan itu memproses setiap orang itu berbeda-beda. Sebenarnya saudara, bila Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, bisa saja saudara, dia langsung dengan tuntas untuk menyelesaikan mungkin pada saat kita bergumul atau kita membutuhkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan bisa saudara, dalam waktu hitungan detik saudara, Tuhan bisa menjawab akan setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetapi saudara, kadang-kadang saudara juga tidak bisa langsung untuk dijawab. Sebab apa ya saudara? Tuhan ingin menguji akan hati kita. Tuhan ingin melihat apakah kita tetap setia.
Tuhan ingin melihat apakah kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena saya percaya bahwa ada waktunya, ada saatnya Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi. Jadi Tuhan melihat, Tuhan menguji akan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menikmati apa yang sedang diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan lupa saudara mencari akan wajah daripada Tuhan. Jangan lupakan pekerjaan akan tangannya. Jangan lupakan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah kerjakan bahkan kebaikan demi kebaikan. Pertolongan demi pertolongan yang mungkin tidak kita bisa hitung. Saudara, ada begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Dia sudah terlalu baik bagi kita. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, ciri orang yang takut adalah orang yang selalu berpikir tentang sesuatu yang abnormal. Ciri orang yang takut adalah orang yang selalu berpikir tentang sesuatu yang abnormal. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 15 sekarang dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak marah kepada Maria. Walaupun pada saat itu saudara, ia lupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maria lupa dengan apa yang Tuhan sudah katakan pada waktu itu sebelum dia mati dan dia bangkit. Tuhan tidak marah walaupun saudara Maria lupa wajahnya. Tuhan tidak marah ketika Maria menyangka bahwa Yesus adalah penunggu taman. Tuhan Yesus malah memberikan satu jawaban, ya. Kita bisa melihat dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, walaupun kita sudah lupa dengan Tuhan, sudah mulai ragu akan Tuhan, saya percaya bahwa Dia tidak akan pernah melupakan akan kehidupan kita. Dia selalu akan saudara mengingat akan kehidupan kita. Nama kita pun sudah disebut secara pribadi olehnya. Kita tidak mungkin perlu saudara diingatkan oleh Tuhan hari ini. Dia bisa datang mungkin melalui mimpi kita, lewat setiap perenungan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca, atau mungkin melalui doa-doa atau persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Tuhan bisa bicara melalui banyak hal. Jadi saudara, ketika hidup kita ada di dalam ketakutan, saya pastikan bahwa Dia pasti akan datang dan memanggil nama kita secara pribadi. Seperti halnya Maria, saudara, untuk menenangkan hati kita. Sehingga saudara, saya percaya damai sejahtera dan sukacita dan pengharapan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Dia panggil nama pribadi kita. Dia panggil suami kita, anak-anak kita secara khusus agar saudara tidak takut dan tetap harus optimis di dalam kita menghadapi tantangan demi tantangan. Dalam menghadapi setiap pergumulan kita, dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan ingatkan kita harus tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Kita tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap optimis. Sehingga saya percaya ketika kita tetap memandang Tuhan di atas segala-galanya, maka kemenangan lepas kemenangan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin di dalam doa bahwa nama kita pasti akan disebut. Waktu kita berdoa, Dia menjawab sesuai dengan nama kita, dan Dia datang tepat pada waktunya. Saudara, di ayat 17 Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku,
Saudara, dikatakan sekali lagi, janganlah engkau memegang aku. Kalimat ini dalam bahasa aslinya mengandung arti, jangan lagi engkau tergantung kepadaku. Mengapa, saudara? Karena dia dikatakan di situ dia pergi ke rumah Bapa. Ini menyatakan kenaikannya ke surga. Dia harus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia tentunya, saudara, ketika dia berpesan, dia berkata demikian ketika dia naik ke surga. Saudara, dia tidak tinggalkan kita sendirian. Tetapi dia berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus bagi kita, umatnya. Saudara, itu berarti ada harapan. Ya, ada sikap positif dan optimis bagi kita orang percaya. Tuhan mau supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, karena Dia yang empunya surga. Dalam Yohanes 3 ayat 13 katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, bersyukurlah karena Tuhan Yesus memberikan optimisme dan bahwa Dia menyediakan suatu tempat bagi kita yang terbaik di surga. Jadi kita harus punya keyakinan teguh. Kita harus tetap memiliki iman percaya yang teguh dengan Tuhan. Tidak ada kepercayaan lain, saudara, kalau kita bisa melihat. Kepercayaan lain manapun yang mempunyai keyakinan, bahkan jaminan seperti ini. Kita diberi kekuatan, kita diberi optimisme dan pengharapan di dalam segala hal. Jadi apalagi, saudara, yang harus kita takutkan dalam kehidupan ini? Apalagi yang harus kita khawatirkan, saudara, dalam menjalani kehidupan kita ke depan? Hidup ini pun, saudara, hanya sementara. Mari, saudara, selagi masih hidup, selagi kita diberikan kesempatan untuk boleh menikmati akan kehidupan ini, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya sampai hari ini, kalau detik ini, kalau kita boleh menikmati kehidupan ini, kita boleh bernapas, semua adalah anugerah Tuhan. Tapi saya percaya, saudara, di tengah-tengah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Saudara, yang terakhir dalam ayat 18, dikatakan di situ, Maria langsung berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada perubahan paradigma yang dialami Maria. Yang tadinya, saudara, pesimis. Ketika dia boleh belajar mengerti, ketika dia bertemu dengan Tuhan, akhirnya apa, saudara? Pesimis digantikan optimis. Dia mulai optimis. Dia tidak lagi mengalami ketakutan. Yang tadinya, saudara, dia memanggil Rabuni, ya, berubah menjadi memanggil Tuhan. Bahwa dia mengakui bahwa sosok yang ada di depannya adalah Tuhan yang sanggup menolong dan sanggup menyelamatkan akan kehidupannya. Dan hari-hari ini, saudara, jika kita tidak melihat Tuhan itu besar, maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa, saya berharap kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh terus merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan pribadi kita. Dia ada di rumah kita. Dia ada di dalam kesendirian kita. Bahkan dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, saudara, mari terus beritakan akan kabar sukacita ini, ya, kepada siapapun, bahwa Tuhan itu baik, bahkan sangat baik untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita diingatkan, mari tetap optimis, tetap positif dalam segala hal, dan tetap kuat, tetap yakin dan teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bila firman Tuhan menjadi berkat buat kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kami pelajari. Bila apa yang sudah kami dengarkan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami nyadari, Tuhan, ketika kami hanya mengandalkan akan kekuatan kami, kemampuan kami sangat terbatas. Bahkan kadang-kala, Tuhan, kami mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran, Tuhan. Tapi kami bersyukur sore hari ini, Tuhan, firman-Mu mengingatkan bagi setiap kami untuk kami belajar tetap optimis. Kami belajar tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kami. Tuhan akan memampukan kami. Bahkan Tuhan juga akan membuka jalan dari setiap apapun menjadi pergumulan, menjadi masalah yang boleh kami hadapi. Tuhan, namun berdoa buat saudara kami yang boleh melihat akan video ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai akan kehidupan mereka. Apapun jadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan menjadi sumber jawaban dari setiap pergumulan, bahkan masalah yang mereka hadapi. Tuhan menjadi sumber jawaban dari setiap masalah apapun. Tuhan menjadi sumber penyembuh
bagi mereka yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Dan kami tetap percaya bahwa kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan lalui setiap masalah persoalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan kami akan raih kemenangan, lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. dan Amin. berseru